Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan dari kelompok kami pada hari ini dengan judul materi pelanggaran etika pada PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Afidun dan Ulfa Nurjana. Salam kenal teman-teman semua. Oke, kami akan menceritakan sedikit tentang profil dari PT Megasari Makmur. PT Megasari Makmur merupakan produsen produk perawatan rumah tangga yang telah bergabung bersama Cottage Consumer Product. Setelah proses penggabungan tersebut, produk semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan sampai luar negeri. Nama PT Megasari Makmur kemudian berubah menjadi Cottage Indonesia. Sebagai perusahaan multinasional, dalam menjalankan bisnisnya, Cottage sangat menjunjung tinggi keberagaman. Cottage memastikan tidak ada tempat bagi diskriminasi di dalam lingkup kerja perusahaannya. Ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi Cottage dalam membuat inovasi bisnis yang dapat diterima oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Selanjutnya ada latar belakang masalah dari PT Megasari Makmur terhadap produknya yaitu HIT. Bermula pada tahun 1996, diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur ternyata ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Dan penggunaan propoxur dan diklofos ini sudah digunakan sejak puluhan tahun. Jadi dari kasus yang sudah kami sampaikan, terlihat bahwa perusahaan dari PT Megasari Makmur ini melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Dengan adanya pelanggaran etika tersebut, PT Megasari Makmur meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya dan akan memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen. Dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. Lalu HIT itu lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Jika dilihat menurut Undang-Undang Dasar, PT Megasari Makmur sudah melanggar beberapa pasal, yaitu 1. Pasal 4, ayat 1 dan 3, tentang hak konsumen. PT Megasari tidak pernah memberi peringatan kepada konsumen tentang adanya zat-zat berbahaya di dalam produk mereka. Akibatnya, kesehatan konsumen dibayarkan dengan alasan mengurangi biaya produksi. 2. Pasal 7 ayat 2, tentang kewajiban pelaku usaha. PT Megasari tidak pernah memberi indikasi penggunaan pada produk mereka, di mana seharusnya apabila sebuah kamar disemprot dengan pestisida harus dibiarkan selama setengah jam sebelum boleh memasuki lagi. 3. Pasal 8 ayat 1 dan 4. PT Megasari tetap meluncurkan produk mereka walaupun produk hit tersebut tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku bagi barang tersebut. Seharusnya produk hit tersebut sudah ditarik dari peredaran agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan, tetapi mereka tetap menjualnya walaupun sudah ada korban dari produknya. 4. Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3. Menurut pasal tersebut, PT Megasari harus memberikan ganti rugi kepada konsumennya karena telah merugikan para konsumen. Dari beberapa hal yang telah kami sampaikan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini biasa terjadi jika para pengusaha kita
Lebih ekstrim bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabdian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara. Pada kasus PT Megarsari Makmur, masalah yang terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megarsari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Salah satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klis dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan, asal tidak merugikan pihak manapun dan tentu saja pada jalurnya. Di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya. Karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan tentang pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megarsari Makmur. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.